Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rahayu, NPM 217530073. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah RJBK, yaitu tentang paket tracer nomor 6.2.4 tentang configure Ether channel. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan mengisi user profile terlebih dahulu. Ini kita masukkan nama, lalu email, nah jika sudah, ini kita save, kita oke maksudnya. Nah, sebelum kita lanjut ke instruksinya, kita akan bahas dulu tentang tujuan dari paket tracer ini per bagiannya. Nah, jadi di sini ada 4 bagian. Di bagian objektif ini ada 4 tujuannya. Di bagian pertama, ini kita configure basic switch setting, mengkonfigurasi switch setting secara dasarnya. Lalu di bagian kedua ini kita configure an Ether channel with Cisco PAGP. Kita akan mengkonfigurasi Ether channel dengan Cisco PAGP. Di bagian ketiga ini kita configure an 802.3 AD LACP Ether channel. Kita akan mengkonfigurasikan Ether channel LACP, Ether channel LACP nomor ini. Lalu di bagian keempat ini ada configure redundant Ether channeling. Kita akan mengkonfigurasikan Ether channeling secara redundansi, ya tautan gitulah. Nah, ini ada latar belakang panjang, ini latar belakangnya, kalian bisa baca sendiri. Lalu sebelum kita memulai untuk konfigurasi, kita akan melihat pedoman. Ini ada di sini di akhir dari aktivitas ini. Ini ada banyak ya. Pedomannya nanti di akhir ini. Nah, oke. Ini ada disediakan table port channel. Ini ada channel group, ada port dan protokol. Lalu ini dia instruksinya. Nah, pada bagian pertama ini kita akan configure basic switch setting. Kita akan mengkonfigurasikan switch setting yang dasarnya saja. Di bagian 1 yang A ini kita akan menetapkan hostname dari setiap switch sesuai dengan topologi diagram ya. Jadi ini kita akan setting hostname ya. Lalu yang kedua, sebelum memulai link aggregation between switch, sebelum memulai agregasi, kita akan verifikasi konfigurasi port yang terhubung ke switch untuk memastikan bahwa portnya ini bergabung secara sukses dengan Ether channel. Ini ada komennya. Kita akan masuk ke yang A dulu lah. Kita akan konfigurasi namanya dulu. Kita klik S1, CLI, kita N, lalu config dulu, lalu hostname S1. Oke, berhasil. Lalu kita keluar, exit. Nah, kita enter lagi. Lalu kita akan menjalankan perintah yang B, yaitu show interface include Ethernet. Show interface include kapital ya depannya,
Ethernet kita enter. Kita more up. Nah, ini adalah informasi yang ditampilkan dari perintah yang pertama, yaitu kita menampilkan interface apa sih yang ada itu. Ini dia untuk menampilkan Ethernetnya. Lalu yang perintah kedua ya ini show interface status. Show interface status. Kita enter. Nah, ini adalah status dari interface itu sendiri. Statusnya not koneksi ya, masihan. Yang terkoneksi baru ini yang terkoneksi. Oh iya. Nih, yang terkoneksi. Oke. Kita lanjut ke perintah yang ketiga, ini show interface terang. Kita akan menampilkan interface terang ya. Nah, masih kosong. Benar, masih kosong. Nah, ini kita close aja. Yang C ini kita akan mengkonfigurasi semua port yang diperlukan di Ether channel sebagai static trunk ports. Nah, ini ada catatannya. Jika port dikonfigurasi dengan mode dinamis DTP dan kita tidak menyetel ke mode port ke trunk, link ini akan berbentuk trunk dan tetap mengakses port. Mode default pada switch 2960 untuk DTP ini diaktifkan dan di setel ke dinamis otomatis. Ini DTP dapat dimatikan, dinonaktifkan maksudnya pada interface dengan perintah switch port non go tiat. Oh iya. Jadi ini tidak hanya dilakukan di S1, kita akan juga lakukan di S2 dan S3. Oke. Kita ke CLI. Kita N config T, kita setting dulu hostname ya. Hostname S2. Iya. Lalu perintahnya show interface. Ini kita keluar dulu ya. Show interface include Ethernet. Ini dia. Lalu yang kedua ini show interface status. Ini yang ada koneksinya ini. Tuh. Di Fast Ethernet 0/22, 0/23. Ini beberapa ada koneksinya terhubung. Yang ketiga show interface trunk. Nah, masih kosong. Oke, kita konfigurasikan hal yang sama di bagian switch ketiga, S3-nya. Kita N config T, lalu kita set hostname S3. Oke, bisa. Lalu kita show interface include dengan Ethernet. Ada yang salah. Show interfaces kah? Lupa belum
keluar dulu ya, kalau nggak keluar dia nggak bisa. Lalu show interface, ini nggak ada S-nya, kurang. Include Ethernet. Enter. Ini dia data yang ditampilkan. Selanjutnya kita show interface status. Ini yang terhubung dan yang tidak terhubung. Lalu yang terakhir show interface trunk. Masih kosong juga. Oke, kita close. Kita lanjut ke part kedua. Ini kita akan mengkonfigurasi Ether channel dengan Cisco PAGP. Ini ada catatannya, saat mengkonfigurasi Ether channel ini tidak direkomendasikan untuk menonaktifkan port fisik. Disarankan untuk mematikan port fisik yang sedang dikelompokkan ke dua perangkat sebelum mengkonfigurasi ke dalam grupnya. Nah, jika tidak, ini Ether channelnya akan misconfig dan dapat menempatkan port ini ke status error disable state. Port channel bisa digunakan kembali setelah Ether channel dikonfigurasi. Ini di part kedua. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kita akan configure port channel yang pertama. Nah, Ether channel yang pertama ini dibuat untuk aktivitas ini menggabungkan port F0/21 dan F0/22 antara S1 dan S3. Konfigurasikan port pada kedua sebagai port sebagai port trunk statis. Nah, yang kedua, ini kita gunakan perintah show interface trunk untuk memastikan bahwa ini memiliki trunk yang aktif dan dia akan aktif dalam boot dan di same. Oke, kita ke langkah yang pertama dulu. Ini di S1 ini sudah kita N, ini kita config T. Untuk perintahnya kita disuruh untuk menggabungkan port 0/21 dan 0/22 di antara S1 dan S3. Jadi perintahnya seperti ini nih. Interface range F0/22 sampai 21 sampai 22. Nah, itu perintah yang pertama. Selanjutnya ini switch port mode trunk. Sudah dirubah. Lalu interface range G0/1 sampai 2. Nah, sambil kita tampilkan. Ini kita S1 ke S3 ini kita gabung. Kita enter, lalu kita switch port mode trunk juga.
Oke. Lalu di S3-nya kita lakukan hal yang sama. Ini ada kita sudah masuk di config ya ini. Interface range. Ini kita sudah belum config ya? Config dulu. Interface range F0/21 sampai 22. Lalu kita switch port mode trunk. Switch mode trunk. Jika sudah, kita ke interface range F0/23 24. Lalu kita switch port mode terang lagi. Oke, jika sudah kita X saja, X lagi. Nah, ini juga kita keluar ya, X saja, X lagi. Nah, selanjutnya di bagian B ini kita diperintahkan untuk menggunakan show interface trunk command untuk memastikan bahwa kita memiliki trunk yang aktif untuk kedua link tersebut. Langsung saja. Mana ini? Show interface trunk. Show interface trunk. Nah, trunking 1, trunking 2, ini dia. Oke. Ini di S1 ya. Nah, kalau sudah, lalu di bagian C ini pada S1 dan S3, switch 1 dan switch 3 ini kita tambahkan port Fast Ethernet 0/21 dan Fast Ethernet 0/22 di port channel ke-1 dengan perintah dengan komen channel group 1 mode desirable dengan opsi mode ini yang diinginkan saklar switch untuk secara aktif bernegosiasi untuk membentuk tautan PAGP. Ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Interface must be shut down, ditambahkan. Oke. Kita config lagi S1, lalu interface range 0 F0/21 sampai 22. I-nya 2. Nah, jika sudah, kita shutdown seperti di catatan. Shutdown. Kita enter saja. Nah, jika sudah, kita gunakan perintah channel group 1 mode desirable.
Nah, ini no SH. Nah, ini di bagian S3 kita konfigurasi juga hal yang sama. Interface range F0/21 sampai 22. Lalu kita shutdown. Channel, kita gunakan perintah channel group 1 mode desirable, bener kan? Kita enter. Nah, jika sudah, ini ini pesan akan ada pesan creating a port channel interface port channel 1. Nah, ini pesannya nih. Sama kayak yang di switch 1 tadi juga ada. Nah, tutupan. Untuk selanjutnya, ini kita akan konfigurasikan antar muka secara interface-nya secara logis untuk menjadi terang dengan terlebih dahulu memasukkan, yang pertama kita akan masukkan perintah interface port channel number, lalu kemudian perintah switch port mode terang. Lalu kita akan tambahkan konfigurasi ini di kedua switch. Nah, S1 dulu. Kita keluar. Ini interface port channel 1. Kebalik. Port channel 1, lalu switch port mode terang. Nah, sudah. Di switch ketiganya juga kita lakukan hal yang sama. Ini kita exit dulu. Perintahnya interface port channel 1, lalu switch port mode terang. Salah. TRU. Nah, ini kita telah menyelesaikan step pertama tentang mengkonfigurasi port channel 1. Oke, untuk selanjutnya ini kita masuk di step yang kedua, yaitu memverifikasi port channel 1, memverifikasi status dari port channel 1. Nah, ini kita akan mengeluarkan perintah show ether channel summary di S1 dan S3 untuk memverifikasi ether channel ini bekerja pada kedua switch tersebut. Nah, perintah ini juga akan menampilkan tipe ether channel di the port utilities dan port states. Ini adalah komen dan output di show for S1. Kita coba show ether channel summary. Kita exit dulu. Exit lagi. Kita show ether channel summary. Nah, ini adalah outputnya. Sama bukan? Ya, sama. Oke. Ini di S1 nya. Coba kita ke S3. S3 sama gak sih harusnya?
Mari kita lihat. Show Ether channel summary. Oke. Sama. Yang di B ini, jika Ether channel yang nggak muncul, kita matikan interface secara fisik, dan di Ether channel akan kemudian aktifkan kembali, lalu perintah show interface trunk dan show spanning tree comment. Nah, tapi kan ini kita sudah muncul, jadi kayaknya tidak perlu. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu mengkonfigurasi Ether channel LACP 802.3 AD. Nah, langkah yang pertama, ini pada tahun 2000 IEEE merilis 802 AD dengan open standard version bla 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 bla. Nah, intinya ini kita harus mengkonfigurasikan dengan mengkonfigurasikan antara S1 ke S2 menggunakan port gigabit 0/1 dan gigabit 0/2 di LACP Ether channel. Ini kita juga harus menggunakan karena kamu telah menggunakan step to configure the channel LACP. Nah, ini dia adalah langkah-langkah konfigurasinya. Ini di S1 di switch pertama. Oke, mari kita lakukan. Ini kita close aja. Di switch pertama ini kita diminta untuk config dulu. Jika sudah, kita interface range gigabit 0/1 sampai 2 seperti yang diminta ini ya. Kita enter. Lalu kita shutdown. Lalu kita buat channel group. Kedua, mode aktif. Nah, ini creating berarti bisa. Lalu kita interface port channel 2. Lalu kita ke mode trunk, switch port mode trunk. Oke, sudah. Ini juga kita lakukan di switch yang kedua. Ini di sini kita enable config T. Kita masukkan saja perintahnya interface ring gigabit 0/1 sampai 2. Lalu shutdown. Lalu channel group 2 mode aktif creating. Lalu kita interface port channel kedua, lalu ke switch port mode trunk. Nah, ini sudah. Lalu di step kedua ini ada verifikasi status di port channel kedua. Gunakan perintah show. Dari part 1 di step kedua untuk memverifikasi status dari portnya. Di mana? Part 1 step 2. Part 1 step pakai show yang mana? Show interface trunk. Gimana sih ini?
Oh iya, coba show interface terang. Ini kita exit. Show interface terang. Bukan. Lalu yang mana? Show ether channel summary kah? Oh iya, step 2. Aduh, maaf, tidak fokus. Kita show ether channel summary. Nah, ini dia. Ini muncul di portnya nih PAGP dan LACP nya di ini. Nah, lalu selanjutnya di step keempat ini kita akan mengkonfigurasi tautan ether channel redundansi di ether channel di link tautan linknya. Ini kita close. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk perintah channel group number mode comment. Ini dia perintahnya. Ini yang A, ini pada switch kedua tambahkan port F0/23 dan untuk channel. Nah, ini kita langsung saja. Di mana ya ini? Di S2. Nah, ini di config kita exit dulu, kita interface ring F0/23 sampai 24. Lalu channel group 3 mode. Nah, enable, ini sama auto, kita enter saja. Oke. Lalu kita lanjut ke interface. Ini sudah kita shutdown. Lalu kita rubah ke mode pasif. Channel group mode pasif. Nah, ini kita no SH. Lalu kita enter lagi interface port channel 3. Lalu lalu ini switch port mode terang. Oke. Nah, ini di saklar S2. Pada switch S3-nya ini kita akan tambahkan port. Lalu pada switch kita tambahkan port di channel group mode aktif comment the active option. Menunjukkan bahwa ingin saklar menggunakan konfigurasi channel. Lalu langkah 2, di port kedua channel 3 status, gunakan show comment part 1 step 2 untuk verifikasi status port on channel 3, lakukan use each port. Oke. Di S2 lagi. Ini kita X, ini kita show apa yang tadi perintahnya? Enggak ada ya. Show part 1 step 2 show ether channel summary. Show ether channel sama ini kenapa dah? Show ether channel summary. Nah, ini sudah.
Lalu kita akan membuat Ether channeling tidak mencegah spanning tree. Untuk mendeteksi loop peralihan, kita akan melihat status dari S1 nya. Kita ke S1, kita show spanning tree active. Nah, show spanning tree active. Atau ini gini aja. Pilihan 1 root primary. Aduh, pakai cara typo. Lalu spanning ini priority 2 4 5 7 6. Ya, priori. Nah, ini masih 90% ya. Lalu Anda mungkin harus menunggu STP menghitung ulang topologi. Nah, sebentar, kita cek dulu apa yang kurang. Channel group incorrect. Fast Ethernet 023 di S3 nya. Kita belum konfigurasi kah di S3 nya? Kita belum. Oke, kita close saja di S3 nya. Oke, kita n config t. Duh, ini kok jadi kecil begini? Range 22-nya belum. 2223 kan ya? Yang belum tadi. Dah. Oh, itu doang itu. Oke. Kita close. Ini S1 config F apa perintahnya? Interface range F022 0/22 sampai 0/23. Sampai 23 aja. Lalu ini shutdown. Channel group channel group 3 mode pasif. Nah, ini no SH interface port channel 3. Nah,
tipe channel 3, lalu trunk mode switch TCH switch port. Alah, salah switch part mode trunk. PO. Oke. Sudah, lalu masih 92, apalagi yang belum? Kita cek result. Channel mode incorrect. Mode incorrect yang mana ya? Ini belum kah? Interface ring F0/22 per iya 23 channel group 3 mode. Ini sudah. Tadi apa yang tadi? Channel mode channel group lagi pada 23 24 loh. Ini salah. 23 24. Mode pasif internet channel group channel group 3. Masih 95. Kita cek lagi apa yang kurang. Assessment tugasnya. Kita belum mengganti channel mode. Channel mode di switch kedua tadi apa ya? Ini kita buka switch kedua. Channel mode di grup berapa? Ether channel
channel mode di switch ketiganya loh yang belum. Kalau lama saya mohon maaf ya, karena emang ada yang kurang. Tadi kalau nggak salah itu range-nya F22 sama F23 sama 24. Interface range F023 sampai 24. Channel group trim mode. Ambigu komen. Oh, mode aktif. Jadi kalau mode aktif rank shutdown channel group itu mode aktif. Mode aktif no SH interface port channel 3 switch port mode terang. Nah, jadi ternyata saya kurang memahami di bagian ini. Itu diminta untuk di B yang di switch 3 ini menambahkan port ini modenya aktif, namun saya tadi membuatnya pasif. Jadi itu yang membuat ini tidak menjadi 100%. Lalu kita cek lagi. Semuanya sudah selesai. Maaf kalau durasinya terlalu panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.